Oke, sampai jumpa teman-teman semua calon auditor-auditor yang kami banggakan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta. Saya bangga dengan teman-teman semua yang semangat selalu mengikuti pembelajaran, khususnya pembelajaran mata kuliah auditing 1. Di awal pertemuan kita sudah mengenalkan diri saya siapa, kemudian punya pengalaman apa saja. Ya. Tentunya kali ini kita memulai untuk pertemuan yang pertama tentang auditing. Ya, yang perlu diketahui bahwa apa sih auditing itu? Kalau orang secara umum akan mengatakan pemeriksaan. Ya, auditing itu memeriksa, tapi kalau audit pemeriksaan. Jadi di situ ilmu akuntansi, ya, ilmu akuntansi yang secara sistematis adalah melakukan pengujian terhadap catatan-catatan laporan keuangan perusahaan. Ya, itu auditing. Kalau kita pelajari secara definisi terlalu anu lah, nanti teman-teman bisa belajar sendiri dari materi saya, tapi saya hanya mengatakan secara singkat saja supaya materi ini Anda kena, ya. Karena kalau di definisi teori itu artinya terlalu lama, Anda nanti bisa belajar dari materi saya. Jadi auditing intinya memeriksa. Kalau audit berarti pemeriksaan, ya. Itu auditing. Apa yang harus diperiksa, ya ta? Tentunya catatan laporan keuangan perusahaan, ya. Catatan laporan keuangan di perusahaan. Kenapa diperiksa? Nah, ini. Setiap aktivitas di perusahaan yang perlu ketahui teman-teman semua, itu akan terekam dalam satu dokumen, ya. Dokumen itu akan dicatat oleh bagian akuntansi yang akan menghasilkan apa? Laporan keuangan. Apakah laporan keuangan itu wajar atau tidak? Tentunya butuh suatu pembuktian. Nah, ini. Apa yang bisa membuktikan itu? Tentunya adalah pemeriksaan. Nah, auditing diperlukan untuk membuktikan bahwa laporan keuangan perusahaan, laporan keuangan institusi itu disajikan wajar atau tidak. Maka perlu diperiksa. Nah, kalau bicara diperiksa, apa yang harus diperiksa? Ya, kita mulai dari saja bukti, ya. Ya, laporan keuangan, kejadian-kejadian ekonomi, ya itu harus dilakukan pemeriksaan. Jadi kalau kita membicarakan auditing itu suatu proses yang sistematis, ya, proses yang sistematis. Ya. Biasanya di auditing itu ada beberapa prosedur atau langkah yang dilakukan untuk menguji laporan keuangan. Itu yang disebut proses. Ya. Tujuannya apa? Kok dilakukan pengujian secara sistematis? Ya, tentunya untuk memperoleh bukti, ya, secara objektif. Nah, ini teman-teman semua. Jadi kalau kita memeriksa ada sistem yang bagus, secara sistematis dirumuskan, ya untuk memperoleh bukti secara objektif. Lah, lantas bagaimana kalau sudah dapat bukti? Maka akan diketahui, akan diketahui mengenai kegiatan atau kejadian secara ekonomi di perusahaan itu. Menyimpang atau tidak, ya, itulah bukti itu akan mendukung ke arah kegiatan itu menyimpang atau tidak. Menyimpang dari apa? Tentunya adalah sesuatu yang setelah ditentukan, yaitu keputusan-keputusan manajerial. Ya. Maka bukti tersebut akan dilihat, ya, sesuai tidak. Jadi tujuan audit menetapkan kesesuaian, ya, kesesuaian antara bukti, ya, dan apa yang telah dianggarkan atau yang telah direncanakan. Itu tujuan audit, sesuai enggak? Gitu loh. Kemudian proses akuntansinya yang diterapkan bagaimana? Sesuai dengan standar enggak? Teman-teman masih ingat enggak standar akuntansi keuangan? Nah, ini yang sebagai landasannya. Ya. Kemudian kriteria apa yang akan diikuti? Ya, tentunya peraturan atau ketentuan lembaga atau perusahaan. Itu ada enggak? Jangan-jangan sudah ada SPI-nya tapi dilakukan secara tidak sesuai dengan standar pengendalian internalnya. Nah, ini yang disebut auditing sampai ke situ. Lantas bagaimana? Menyampaikan hasilnya, hasil pemeriksaan, ya, hasil pemeriksaan audit tadi juga harus dilaporkan, ya, yang disebut dengan adalah laporan audit. Yang di situ ada namanya pendapat akuntan. Nah, itu auditing. Jadi ada laporan hasil pemeriksaan diberi pendapat. Yang memberi pendapat adalah akuntan, namanya opini.
Kepada siapa saja? Nah, laporan ini disampaikan kepada pemegang saham. Oke, teman-teman tahu bahwa pemegang saham perusahaan, kalau itu PT, bisa beberapa pemegang saham. Kalau itu perusahaannya berbentuk CP, beberapa anggota. Nah, bisa saja dilaporkan kepada manajemen. Siapa manajemen? Ya, masih ingat. Manajemen adalah orang yang diberi kepercayaan oleh pemegang saham untuk menjalankan operasional perusahaan, mulai dari perencanaan sampai evaluasi. Ya, itu dia harus tahu laporan keuangannya, maka dilakukan audit. Yang berikutnya adalah calon investor atau kreditor. Kenapa butuh laporan audit? Karena laporan yang diterbitkan perusahaan secara internal bagi investor dipandang tidak kredibel atau kurang meyakinkan, maka harus dilakukan audit yang dilakukan oleh pihak luar. Siapa lagi selain investor? Organisasi buruh. Ya. Siapa sih organisasi buruh itu? Ada di situ organisasi buruh di dalam perusahaan itu harusnya mendapat. Ya toh? Kalau di selama ini terjadi ya organisasi buruh jarang sekali yang menyampaikan, karena ini ada kepentingannya sebenarnya. Kalau laporan keuangan itu sudah diaudit, organisasi buruh itu tahu, maka bisa menyampaikan hak-hak anggotanya. Nah, biasanya ini di bawah pengawasan Dipnaker. Ya. Siapa lagi? Kantor pelayanan pajak. Nah, kantor pelayanan pajak jelas butuh laporan audit. Untuk apa? Menentukan besarnya pajak. Nah, ini beberapa pihak yang berhak memakai atau berkepentingan terhadap laporan audit. Jadi jelas sekali auditing adalah secara prinsip adalah proses, ya, proses pengumpulan data dan evaluasi terhadap bahan bukti tentang informasi, ya, informasi laporan keuangan yang pada akhirnya akan disesuaikan atau akan disandingkan dengan standar, ya, akuntansi keuangan maupun sistem maupun peraturan perusahaan telah sesuai atau belum. Maka hasilnya adalah laporan auditing. Itu definisi auditing, teman-teman semua, ya. Itu gambaran beberapa hal yang mengenai tentang auditing. Nah, saya akan menjelaskan satu tentang ilustrasi auditing, ya. Jadi kalau sistem akuntansi dimulai dari dokumen. Setelah dokumen apa? Masuk kepada pengelompokan yang disebut jurnal. Setelah jurnal apa? Proses berikutnya adalah buku besar. Ya, dari jurnal setelah digolongkan, ya, melalui debit kredit masuk kepada diringkas dalam buku besar, ya. Selesai buku besar, maka dilakukan penyusunan laporan keuangan, ya, melalui kertas kerja, ya, disebut neraca saldo, ya. Laporan keuangan inilah yang akan menjadi objek audit, ya. Laporan keuangan masih ingat loh, ya. Ya, laba rugi, neraca, ya, arus kas. Kemudian ada laporan perubahan modal atau saham atau laba ditahan. Nah, ini beberapa konsep tentang sistem akuntansi. Lantas bagaimana auditing atau audit? Nah, ini teman-teman harus tahu semua. Auditing itu bekerjanya mundur. Kalau tadi sistem akuntansi bekerjanya proses akuntansi dari dokumen sampai laporan keuangan. Oke, ya. Tapi kalau audit bekerjanya dari laporan keuangan sampai ke dokumen. Jadi mundur. Artinya setelah kantor akuntan publik mendapat atau menerima permintaan untuk mengaudit suatu perusahaan, maka kantor akuntan publik menugaskan timnya untuk memeriksa, ya, laporan keuangan. Nah, tentunya di situ sekilas saya menjelaskan secara alurnya dulu. Prosedur pemeriksaannya dimulai dari melihat laporan keuangan. Kemudian dari laporan keuangan kita telusur kepada buku besar. Dari buku besar kita telusur ke jurnal. Dari jurnal kita telusur kepada dokumen. Kalau toh dalam penelusuran atau pemeriksaan tadi, ya, tidak diketemukan penyimpangan dan seterusnya atau perbedaan yang cukup signifikan, maka itu biasanya pembuktiannya sudah
wajar ya. Laporan keuangan itu disajikan wajar. Nah, lain halnya ketika ditelusur dari laporan keuangan, buku besar, jurnal sampai dokumen pembuktiannya itu berbeda atau atau diketemukan bukti yang tadi secara signifikan ada penyimpangan, maka di situ laporan keuangannya tidak wajar. Itu teman-teman, prinsip audit mudah sekali. Jadi berjalannya mundur ya. Kalau sudah tahu siklus akuntansi maju, kalau ini mundur. Ini yang beberapa hal yang harus diketahui teman-teman semua. Ya. Jadi bedanya auditing dengan akuntansi. Ya. Akuntansi berjalan mulai dari dokumen sampai laporan keuangan. Kalau auditing bekerja mulai dari laporan keuangan menuju dokumen. Itu beberapa prinsip yang harus diketahui teman-teman semua. Nah, ada beberapa jenis auditing ya yang harus diketahui. Audit laporan keuangan. Jadi auditing itu memeriksa apa yang satu? Bisa saja auditing hanya memeriksa laporan keuangan. Tapi bisa juga audit itu memeriksa kepatuhan. Apa yang dimaksud kepatuhan? Yaitu memeriksa terhadap suatu sistem. Dipatuhi enggak, dijalani enggak oleh suatu aktivitas bisnis itu. Itu perlu diperiksa ya. Yang ketiga jenis audit operasional. Memeriksa aktivitas kegiatan operasional perusahaan. Ya, 3 komponen ini. Namun secara umum yang diketahui adalah laporan atau katakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan. Ya. Tapi sebenarnya ada 3 komponen jenis audit. Audit laporan keuangan, audit kepatuhan, audit operasional teman-teman semua. Kalau audit keuangan apa yang diperiksa? Memeriksa asersi dalam laporan keuangan. Nah, teman-teman harus tahu apa sih asersi. Asersi itu pernyataan ya. Kalau bilang asersi manajemen berarti pernyataan manajemen. Karena tadi kita ketahui bahwa perusahaan itu mengangkat manajemen sebagai tanggung jawabnya, dia harus diperiksa. Tanggung jawab manajemen diperiksa dalam bentuk laporan keuangan, itu pernyataan manajemen. Kasnya berapa, piutang berapa, penjualan berapa, itu pernyataan manajemen. Ya, tanggung jawab manajemen. Ya, menggunakan kriteria apa? Ya, kriteria standar akuntansi yang diterima, yaitu SAK atau disebut prinsip akuntansi berterima umum. Itu dasarnya sesuai enggak? Ya, hasil laporan audit inilah berisi pendapat auditor. Yaitu tadi sesuai dengan laporan audit. Itu audit keuangan. Bagaimana audit kepatuhan? Nah, ini beda lagi. Kalau audit kepatuhan memeriksa tindakan perorangan atau organisasi. Dengan kriteria apa? Ya, ada penyimpangan atau tidak dilakukan kebijakan perusahaan atau tidak. Ya. Ada penyimpangan atau tidak dilakukan kebijakan perusahaan atau tidak. Nah, laporan ini berisi pendapat auditor juga tentang kepatuhan, baik itu anggota perorangan maupun pada bagian tertentu di dalam perusahaan itu. Yang terakhir yaitu audit operasional. Ini teman-teman harus tahu semua bahwa yang diaudit ini aktivitasnya organisasi. Yang digunakan adalah tujuan organisasi standarnya. Tercapai atau tidak? Kalau tercapai maka ada laporan kepada yang ditugaskan bahwa laporan aktivitas atau operasional perusahaan sudah sesuai. Kalau tidak mungkin ada rekomendasi untuk perbaikan. Itu beberapa contoh tentang audit ya. Jadi teman-teman semua bisa melihat ya bagaimana audit bekerja. Saya kira itu beberapa hal yang harus kita lihat tentang auditor atau jenis-jenis auditing. Saya kira itu pertemuan awal, mudah-mudahan teman-teman semua semangat untuk selalu mengikuti belajar auditing karena mempunyai makna dan manfaat yang lebih besar dan tetap semangat. Itu akhirnya pertemuan kali ini kita akhiri, kita lanjutkan diskusi yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.